semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami dari kelas 10. Kami akan mengobservasikan ruangan bimbingan konseling. Jadi, ikuti kami terus ya. Hai, perkenalkan nama saya Fauzan Ikram, saya sebagai pemateri. Halo semuanya, saya Bizantia sebagai editor. Dan saya Kayla Ringo sebagai pewawancara. Perkenalkan, nama saya Nur Tildan sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Mikudi Akmanis sebagai kameramen. Perkenalkan, nama saya Kayla Lubna Dalila sebagai MC. Bener? Ya. Ruangan bimbingan konseling itu apaan sih? Ruang bimbingan konseling itu biasanya disebut dengan ruang BK. Dan ruang BK itu biasanya digunakan siswa untuk mencurahkan permasalahan di sekolah dengan nyaman. Oh gitu. Wildan, Fauzan, gimana kalau kita tanya-tanya langsung ke ruang BK-nya? Ayo. A few moments later. Teman-teman, ruang BK tuh di mana sih? Mana ya? Teman-teman, aku tahu loh ruang BK itu di mana. Di mana? Yuk ikutin aku. Ayo. Ayo. A few moments later. Lubna, Kayla, fungsi ruang BK itu apa sih? Fungsi dari ruang BK itu berfungsi sebagai tempat para peserta didik untuk mendapatkan bimbingan layanan konseling dari para konselor. Yang juga berkaitan dengan pengembangan pribadi, sosial, dan juga karir. Oke, makasih ya. Ya. Nah, tujuan dari bimbingan konseling ini adalah untuk membantu individu berkembang secara optimal sesuai dengan tahap perkembangannya. Manfaat ruang BK. 1. Peningkatan kualitas hidup. 2. Peningkatan prestasi akademik. 3. Pengembangan keterampilan dan strategi hidup. 4. Memperkuat mental. 5. Memperkuat hubungan interpersonal. 6. Membuat karir lebih hebat. Perkenalkan, nama saya Kayla Ringo dari kelas 10-7 ingin melakukan wawancara mengenai ruang BK untuk melengkapi laporan hasil observasi kami. Baik. Nama sebelumnya Ibu tolong perkenalkan nama Ibu. Ya, boleh. Saya Ella Maya Pusutasari. Saya sebagai guru BK dan tahun ini bertugas mengampu kelas 12 S dan A. Baik, Ibu, terima kasih. Baik. Untuk pertanyaannya Ibu mengenai ruang BK ini menurut Ibu sendiri definisinya itu apa sih?
Ruang BK adalah tempat di mana anak-anak bisa, murid-murid bisa mendapatkan informasi. Jadi ruang BK itu bukan berarti yang masuk di sini adalah murid yang tanda kutip adalah masalah, tidak. Tapi misalkan murid yang mencari informasi tentang perguruan tinggi negeri, atau mungkin dia sedikit cerita tentang masalah pribadinya atau karirnya, itu boleh. Jadi di sini adalah ruang terbuka untuk murid yang mencari informasi, karena pada dasarnya bimbingan konseling itu ada 4 bidang, yaitu pribadi, sosial, karir, dan karir, pribadi, dan belajar. Baik Ibu, terima kasih. Untuk yang kedua itu pertanyaannya, kenapa sih di setiap sekolah itu memerlukan ruang BK? Karena ruang BK ini tadi seperti yang saya sampaikan bahwa fungsinya ini adalah 4 bidang tadi ya. Jadi di sini murid itu bisa sekedar cerita gitu di ruang BK, atau mungkin di sini dia ingin mencari informasi, itu ada di ruang BK. Jadi guru BK itu memang sangat dibutuhkan di sekolah karena tujuannya seperti itu. Jadi bukan mata pelajaran, tapi di sini adalah memberikan layanan seperti itu. Untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana tanggapan Ibu nih mengenai pendapat siswa atau siswi yang menganggap bahwa ruang BK hanya untuk anak-anak yang bermasalah? Nah, anggapan itu perlu diluruskan. Mungkin saja itu ada pandangan seperti itu karena waktu pengalaman SMP di situ adalah guru BK-nya hanya menangani masalah murid yang bermasalah. Padahal kalau kita tahu bahwa guru BK itu bukan hanya untuk menangani murid yang bermasalah, tapi misalkan seperti tadi yang awal saya sampaikan, mencari informasi atau mungkin belajar untuk bagaimana dia bisa percaya diri, itu adalah tugas guru BK. Seperti halnya ada di situ adalah guru BK adalah peduli siswa dan bukan polisi sekolah. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Baik. Nah, jadi kita pada tahu kan apa itu ruang BK? Nah, dari pengertiannya, manfaatnya, dan tujuannya. Jadi kita ada pantun nih buat penutupan. Tetangga baru namanya Mama. Punya anak namanya Dada. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jika ada lebih, tolong dikembalikan.